Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rio Bagus Prakoso dengan NIM 0307 1381 722 062, kelas Palembang 2017. Pada kali ini saya akan menyampaikan tentang mitigasi bencana geologi daerah Bantarujek, Majalengka. Secara administratif, daerah penelitian berada di Desa Bantarujek, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Berada di sebelah timur laut dari kota Jawa Barat dan termasuk dalam peta geologi regional Lembar Arja-Winangun menurut juri 1995. Berikutnya kondisi kependudukan. Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka, jumlah penduduk Kecamatan Bantarujek pada tahun 2018 adalah 44.712 jiwa. Terdiri dari 22.282 jiwa laki-laki dan 21.937 jiwa perempuan. Rata-rata kepadatan penduduk pada tahun 2018 adalah 723 jiwa per kilometer persegi. Kepadatan penduduk tertinggi berada di Desa Bantarujek dengan kepadatan 1.252 jiwa per kilometer persegi, dan kepadatan terendah berada di Desa Hargelis dengan kepadatan 381 jiwa per kilometer persegi. Untuk morfologi, diambil data berdasarkan citra satelit. Dapat diketahui bahwa daerah penelitian terdapat banyak daerah tinggian yang membentuk morfologi perbukitan dengan kemiringan lereng yang curam. Dapat dilihat pada gambar 1. Pada gambar ini, untuk sektor 1 dapat dilihat terdapat deretan pegunungan, di antaranya Gunung Haur di bagian kanan, pegunungan Gunung Maja di bagian kiri, dan punggungan Gunung Pasir di Pareang di bagian selatan. Sektor 2 dapat dilihat secara topografi lebih rendah dibanding sektor lainnya yang bisa diperkirakan datarannya landai, sehingga kemiringan lerengnya tidak curam. Sedangkan di sektor 3 dan 4 terdapat deretan tinggian pasir kerasak dengan morfografi berupa perbukitan. Berikut peta lokasi gerakan tanah di Kecamatan Bantarujek, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Batuan di lokasi bencana dan sekitarnya disusun oleh batuan formasi Kaliwangu yang terdiri dari batu lempung dengan sisipan batu pasir tufaan, konglomerat, setempat-sempat batu pasir gampingan dan batu gamping. Bagian permukaan dari satuan batuan ini sudah mengalami pelapukan berupa tanah lempung pasiran sampai lempung lanawan berwarna coklat kemerahan. Lapisan ini sangat poros atau mudah menyerap air. Bidang kontak merupakan bidang gelincir gerakan tanah. Berdasarkan peta zona kerentanan gerakan tanah Kabupaten Majalengka dari Badan Geologi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana, daerah gerakan tanah termasuk dalam zona kerentanan gerakan tanah menengah. Artinya, daerah ini mempunyai tingkat kerentanan menengah untuk terjadi gerakan tanah. Pada zona ini dapat terjadi gerakan tanah jika curah hujan di atas normal. Untuk kondisi gerakan tanah di sini, biasanya gerakan tanah berupa rayapan tanah yang bergerak lambat, mengakibatkan retakan dan amblasan pada lahan di bawah pemukiman. Retakan bisa mencapai 20-30 cm dan amblasan mencapai kedalaman 2,5 meter. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Majalengka merincikan bahwa selama tahun 2017 telah terjadi 16 kali kejadian bencana alam yang melanda Bantarujek. Dari total banyaknya bencana tersebut, bencana longsor merupakan bencana alam yang paling sering terjadi di daerah Bantarujek. Selain tanah longsor, kebakaran hutan dan angin puting beliung juga menjadi bencana yang sering terjadi di daerah Bantarujek. Seperti yang terjadi baru-baru ini, satu rumah warga di desa Blok Gunung Larang, Kecamatan Bantarujek, Majalengka dihantam material longsor Selasa sore, tanggal 21 bulan 1 2020. Hujan yang mengguyur selama 3 jam sejak pukul 9 malam menyebabkan tebing setinggi 10 meter runtuh dan menimpa dapur rumah milik Hasanuddin. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir sekitar 10 juta rupiah. Tak hanya itu, pada awal tahun 2017, sejumlah wilayah di Kabupaten Majalengka dilanda bencana alam secara berturut-turut berupa longsor, abrasi, dan banjir, khususnya di wilayah utara. Tidak ada korban jiwa akibat bencana alam tersebut, namun kerugian material dan imaterial yang ditimbulkan cukup besar.
Dari gambar analisa resiko tersebut dapat diketahui tingkat bahaya untuk masing-masing sektor. Daerah Bantar Rujak yang terletak di sektor 3 memiliki tingkat risiko pergerakan tanah yang tinggi, sehingga dapat menyebabkan longsor. Tingkat pergerakan tanah tersebut bisa menjadi ancaman bagi masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah Bantar Rujak. Dengan analisa ini, pihak pemerintah serta masyarakat yang tinggal di sekitarnya diharapkan akan lebih memahami tentang potensi bahaya pergerakan tanah di daerah tersebut. Jadi, berdasarkan hasil data yang ada dan mengingat daerah ini berpotensi untuk terjadi gerakan tanah, maka untuk mitigasi bencana gerakan tanah direkomendasikan sebagai berikut. Yang pertama, pada saat setelah terjadi hujan deras, masyarakat yang beraktivitas di lokasi bencana supaya selalu mengingatkan kewaspadaannya terhadap ancaman gerakan tanah dan menghindar ke tempat yang aman untuk menghindari kemungkinan terjadinya gerakan tanah atau tanah longsor. Selanjutnya, aliran air permukaan harus dikendalikan supaya air tidak menjenuhi tanah. Saluran air permukaan harus kedap air supaya air tidak meresap ke dalam tanah dan dibuang langsung ke sungai menjauhi lereng. Selanjutnya, seluruh retakan pada tanah sebaiknya segera ditutup dengan tanah lempung dan dipadatkan agar air permukaan atau air hujan tidak masuk ke dalam tanah. Yang terakhir, tidak membangun di atas, pada, dan di bawah lereng yang terjal. Melihat daerah Bantar Rujak yang rentan akan bencana, sebaiknya masyarakat mencari asuransi kebencanaan sedini mungkin untuk minimalisir kerugian jika suatu saat terjadi bencana alam. Banyak asuransi yang tersedia di zaman yang modern ini. Berikut data rincian salah satu asuransi kebencanaan. Data berikut merupakan harga pertanggungan dikali tarif premi. Diketahui harga pertanggungan atau NP untuk per rumah yaitu sebesar 200 juta rupiah sampai 400 juta rupiah. Sedangkan harga pertanggungan NP untuk seluruh lokasi pemetaan adalah 3 miliar dengan tarif premi 0,45%. Case di atas didapatkan premi per rumah sama dengan NP dikali tarif premi. Berarti 200 juta rupiah dikali 0,45% sama dengan 900.000 per tahun atau 75.000 per bulan. Kemudian untuk harga pertanggungan lokasi pemetaan 400 juta rupiah dikali 0,45% yaitu 1.800.000 per tahun atau 150.000 per bulan. Sedangkan untuk premi seluruh lokasi pemetaan dihitung dari NP dikali tarif premi yaitu 3 miliar dikali 0,45% atau sebesar 13.500.000 per tahun. Untuk per bulannya sebesar 1.125.000 per bulan. Dari asuransi tersebut, besar premi yang harus dibayar untuk setiap rumah berkisar antara 75.000 sampai 150.000 per bulan. Dan untuk secara keseluruhan, untuk satu kabupaten membayar 101.125.000 per bulan.